Pada hari transmigrasi, sistem memberitahumu kamu akan memiliki umur abadi, tapi tidak memberitahumu bahwa kamu akan menjadi orang bodoh dengan IQ hanya 1. Karena itu, setiap hari kamu entah menyelamatkan ikan yang tenggelam ke darat, atau mengejar seekor rubah putih di seluruh gunung. Sementara itu, demi menyembuhkan penyakitmu, orang tuamu, bahkan menghabiskan seluruh harta keluarga untuk memohon bantuan seorang guru sakti. Guru sakti itu berkata kamu berjodoh dengannya. Dia akan datang untuk menerimamu sebagai murid setelah kecerdasanmu pulih. Setelah itu dia meninggalkan sebuah liontin giok lalu pergi. Namun, penantian itu berlangsung selama 3 tahun. Penyakitmu tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Ibumu pun langsung menangis terseduh-seduh. Khawatir tidak akan ada yang merawatmu jika dia sudah tiada. Musim berganti musim. Tanpa terasa, 10 tahun lagi telah berlalu. Sejak keluargamu jatuh miskin, ayahmu hanya bisa mengajarimu bercocok tanam dan menebang pohon untuk bertahan hidup. Untungnya tenagamu sangat luar biasa. Setidaknya kamu punya bekal untuk hidup mandiri. Yang lebih tidak terduga adalah kamu ternyata jatuh cinta. Dia adalah seorang gadis cantik yang datang dengan sendirinya. Pertama kali melihatnya, matamu langsung terpaku padanya. Gadis itu mengajarimu membaca, menulis, dan menggunakan sumpit. Perlahan-lahan, mulai muncul gosip di desa. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu. Meskipun IQ-mu bermasalah, setiap tahun kamu bertahan hidup di dunia ini, kamu akan mendapatkan 1 poin atribut yang bisa dialokasikan dengan bebas. Hanya saja karena tidak ada yang mengendalikannya. Semua poin keahlian secara acak ditambahkan ke kekuatan. Oleh karena itu kamu selalu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Hingga setahun kemudian, poinnya akhirnya secara acak ditambahkan ke kecerdasan. Disertai dengan aliran hangat yang mengalir ke otakmu. Sistem bahasamu mulai aktif secara perlahan. Mulingsi yang ada di sampingmu, tubuhnya menegang saat mendengarnya. Bodoh, apa yang baru saja kamu katakan? Orang tuamu yang berada di kejauhan juga bergegas berlari ke arahmu. Mereka semua menatapmu dengan penuh semangat. Jangan, siapa dia? Coba katakan sekali lagi. Saat kamu hendak membuka mulut, tiba-tiba seorang kultivator berjubah putih datang terbang ke arah kalian di atas pedangnya. Kultivator itu sedang memegang sebuah kompas. Jarum kompas itu terus berputar. Akhirnya menunjuk ke arahmu dan Mulingsi di belakangmu. Sekte Abadi Yujian sedang merekrut murid. Kamu terpilih, ikutlah denganku. Orang tuamu langsung bersujud di tanah karena gembira. Warga desa lain yang mendengar berita itu juga menatap dengan iri. Mereka semua mulai memuji-muji. Sudah kubilangkan, anak ini, Chang'an, memang sudah pintar sejak kecil. Aku sudah lama tahu kalau Chang'an bukan orang sembarangan. Kultivator itu menghampiri Mulingsi. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Abadi Pedang Giok? Saat itu, ibumu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah liontin giok, guru abadi. Sebelumnya ada seorang Master Tao yang ingin menjadikan Chang'an sebagai muridnya. Ini adalah lencana yang dia berikan saat itu. Silakan Anda lihat. Setelah melirik liontin giok itu, kultivator tersebut berkata dengan dingin. Barang iblis. Mendengar itu, wajah ibumu menjadi sangat pucat. Chang'anku memiliki takdir abadi. Bagaimana mungkin ini palsu? Ibumu ingin kamu berkultivasi, karena ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyembuhkanmu. Kultivator itu berkata dengan nada datar. Kehilangan 1 jiwa dan 3 arwah. Bisa hidup sampai sekarang saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin bisa berkultivasi? Selesai berbicara, dia menatap Mulingsi. Apa kamu bersedia masuk ke Sekte Abadi Pedang Giokku? Bagaimana jika aku tidak mau? Kultivator itu berkata dengan nada mengancam. Jika kamu tidak mau, tidak akan ada seorang pun yang selamat dalam radius 10 li dari sini. Mendengar itu, semua orang langsung terkejut dan pucat pasi. Gadis, itu adalah kesempatan berkultivasi. Tidak ada gunanya melepaskan takdir abadi demi orang bodoh. Mungkin kultivator itu merasa warga desa ini terlalu berisik. Kultivator itu mengangkat tangannya dan melambai. Semua warga desa jatuh pingsan. Di tempat itu hanya tersisa kalian bertiga. Ekspresi Mulingsi sangat tenang. Sekte Abadi Yujian kalian bukanlah sekte jahat. Aku tidak percaya kamu akan memusnahkan desa ini. Terlihat sedikit keterkejutan di mata kultivator itu model. Sekte Abadi yang kutemui memang bukan sekte jahat. Merekrut murid pun tidak pernah memaksa. Tapi apa kamu benar-benar mau menjadi gadis desa seumur hidupmu? Terlebih lagi dia telah kehilangan sebagian jiwanya. Hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Bisa hidup melewati 3 generasi saja sudah menjadi masalah. Tubuh Mulingsi sedikit gemetar. Lalu dia perlahan berjalan ke samping kultivator berjubah putih itu. Bodoh, jangan salahkan aku. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan keabadian? Setelah selesai bicara dia berbalik badan. Lalu kultivator berjubah putih itu mengalirkan energi spiritualnya. Dalam sekejap mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Mulingsi, kau mengerahkan seluruh tenagamu. Setelah dengan susah payah meneriakkan 3 kata itu dengan lengkap. Pandanganmu menjadi gelap dan kau pun pingsan. Saat ini di langit yang jaraknya ratusan mil, Mulingsi menatap dingin ke arah kultivator itu dan bertanya, bagaimana caramu menemukanku? Kultivator berjubah putih itu mengangkat sebuah kompas. Di atasnya perlahan muncul sebuah karakter iblis. Ini dari awal bukanlah kompas pencari bakat, melainkan kompas penangkap iblis. Kau sengaja membawaku kemari, apa untuk memberiku kehormatan terakhir? Aku tidak berpikir sejauh itu. Tapi anak itu memang tidak bisa dibuat terkejut lagi. Mulingsi melepaskan aura iblis yang kuat, membuat kultivator itu tertunduk tak bisa mengangkat kepala. Terima kasih sudah mau bersandiwara denganku. Kamu adalah orang yang baik.
Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah. Kultivator itu berbicara dengan susah payah. Tidak ada gunanya. Di dunia ini sudah lama tidak ada tempat untuk iblis. Kau bersamanya hanya akan mencelakainya. Kalau begitu aku akan menjadi dewa. Selesai bicara dia langsung memberikan sebuah segel pada kultivator berjubah putih itu. Mulingsi menatap untuk terakhir kalinya ke desa kecil di kejauhan. Bodoh. Tunggu aku kembali. Aku akan menemukan cara untuk membantumu menjadi dewa. Saat kau sadar 3 hari telah berlalu. Ibumu melihatmu sambil menangis terseduh-seduh. Jangan jangan. Lingxi adalah anak yang baik. Hanya saja keluarga kami tidak punya berkah itu. Setelah itu hidupmu sepertinya kembali seperti dulu. Naik gunung membelah kayu dan melamun. Turun gunung untuk makan dan tidur. Lalu pada suatu hari, kamu melihat seekor rubah putih kecil yang kakinya terjepit perangkap. Kamu dengan lembut membantunya membuka perangkap itu. Dan menyelamatkannya. Sejak saat itu di hari-hari saat kamu naik ke gunung untuk melamun. Rubah putih kecil ini sering menemanimu di sisimu. Perlahan kamu pun keluar dari kesedihanmu. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ibu sudah menua, rambutnya sudah memutih. Tidak bisa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena orang lain memanggilmu si bodoh. Dia akan menyingsingkan lengan bajunya dan bertengkar ke seluruh penjuru desa. Dan punggung ayah tidak bisa lagi ditegakkan. Dan juga menderita penyakit batuk. Untungnya kamu sudah terbiasa naik gunung. Dalam 10 tahun ini rubah putih itu sering muncul dan menghilang secara misterius. Biasanya sekali menghilang bisa 1 atau 2 bulan. Tapi setiap kali muncul, dia akan membawakanmu beberapa pil obat yang aneh. Setelah memakannya kamu selalu merasa dirimu jauh lebih pintar. Perlahan-lahan kamu tidak lagi suka tertawa konyol. Juga tidak lagi suka menatap langit sambil melamun. Hanya diam-diam melakukan urusanmu sendiri. Seolah-olah kamu berubah dari orang bodoh menjadi orang bisu. Tanpa terasa 10 tahun lagi telah berlalu. Dalam 10 tahun ini kamu membajak sawah di pagi hari dan menggembalakan ternak di sore hari. Setelah kembali di malam hari kamu akan mencuci baju dan memasak. Kehidupan terus mendorongmu untuk tumbuh dewasa. Anak-anak di desa juga tidak lagi iseng mencari gara-gara. Sebaliknya mereka tersenyum tulus dan memanggil pamanmu. Di antara mereka panggilan seorang gadis kecil bernama Sueying adalah yang paling manis. Orang tua Sueying telah meninggal dunia satu persatu. Hanya bisa hidup dengan mengemis. Kadang-kadang naik gunung untuk mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan. Sesekali mengiriminya semangkuk nasi dan sepotong pakaian. Hari-hari berlalu begitu saja satu persatu. Hari ini kamu kembali ke rumah. Bersiap untuk memasak seperti biasa. Ayah malah menghentikanmu. Pada akhirnya dia meminta ibu membuatkan semangkuk mie. Ibu tertawa gemetar sambil mengomel. Orang tua ini sudah mau pergi. Masih saja merepotkanku. Selesai bicara ibu pun bangkit untuk memasak. Dia memasak dengan sangat pelan. Sambil memasak, sambil terus mengoceh. Mengenang masa lalu, mengenang masa silam. Saat sedang memasak, air matanya menetes ke dalam wajan. Setelah selesai memasak ibu perlahan membawa mangkuk itu ke hadapan ayah. Dasar orang tua. Sudah makan masakanku seumur hidup masih belum bosan juga ya? Dengan bantuanmu ayah perlahan-lahan bangkit. Setelah ayah mencicipi sesendok mie, sudut bibirnya tersenyum tulus. Air mata mengalir perlahan. Masih seenak ini. Hanya saja sedikit asin. Maafkan aku, anakku. Setelah ayah selesai bicara dia tidak pernah mengangkat kepalanya lagi. Ibu membuka mulutnya dengan gemetar. Jangan, kuburkan ayahmu di halaman belakang rumah kita saja ya. Ayahmu suka keramaian. Tidak mau sendirian dalam sepi. Kamu pun melakukan sesuai perkataannya. 2 bulan kemudian, hari ini ibu memanggilmu masuk ke kamar. Wajahnya yang sudah menua berkata dengan suara serak. Jangan, kenapa ada anak sebaik kamu di dunia ini? Selama bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita. Membiarkanmu menanggung semua ini sendirian.